Hola lads, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Kobayo Gasional Learn to Vlog again. Dan KB lagi ada di Citayam, Depok. Ya, ini ada di bengkelnya Juragan Citayam, yaitu Amiksan. Nah, ini bengkelnya. Dan emang motornya Suzuki semua. KB ngapain di sini? Nah, rencananya mau jemput unit ini nih. Mau jemput unit si NMAX Anyar yang kemarin sempat dicoba disentuh drag race sama Iwan Banaran dan juga teman Irwan Gila Punters. Oke, jadi Abaya nggak mau jalan dulu, ntar nunggu reda lah. Kalau jas hujan sih bawa. Kita akan cek dulu kilometer dan konsumsi BBM-nya ya. Oke, jadi nanti tripnya akan dinolin dulu. Oke, kita coba nyalain. Oke, ini AVG-nya ada di angka 39,2. Wah, bensinnya udah kedap-kedip nih. Berarti ntar harus mampir dulu. Trip satunya ada di angka 101,4 km ya, trip satu. Jadi nih, kita akan nolin dulu nanti sebelum kita jalan ya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu bahwa salah satu fitur yang KB sukai adalah perpindahan menu untuk speedometer ini ya. Itu ada di sini, ada di tuas sini. Menu, jadi bukan pasbin ya, tapi untuk menu. Nah, ini kalau ditekan dia akan berubah. Trip 1 ya, terus kemudian ada trip 2. Average-nya juga beda. Di trip 2 itu average BBM-nya di angka 33,4 km per liter ya. Ditekan lagi dia ada trip fuel. F ini kayaknya fuel, jadi maksudnya dengan kedip-kedip ini dia bisa mencapai 8,3 km lagi sebelum benar-benar mogok atau berhenti motornya ya. Kita tekan lagi baterai alias aki 12,5 volt. Jadi ini adalah trip oil. Kemudian kita tekan lagi menunya. Dan ini adalah trip V-belt ya, kelihatan ya yang nyala sebelah sini nih. Trip V-belt itu 1079 km. Jadi hampir sama dengan odometernya sendiri. Begitulah. Jadi itulah informasi yang ada di speedometer dari All New NMAX. Komplit sih dan one touch operation. Tapi suka sih one touch operationnya. Jadi nggak harus pencet sana sini gitu ya. Oke, kita akan pakai trip 2 aja ya. Ini harusnya sih ditekan lama nih. Ditekan lama dia akan berubah ke 0. Soalnya di sini kita tidak melihat adanya tombol-tombol lain ya. Jadi pasti di sini. Kita tekan lama coba. Bener banget ya. Oke, jadi ini nanti akan kita pakai dari Citayam menuju Durensawit. Oke, jamnya sih udah cocok, jam 3.11. Nah, kalau buat setting itu harusnya pada saat kondisi seperti ini nih, ada tulisan Odo ya, Eco. Ini real time nih, biasanya real time. Jadi kalau kita buka gas berapa dia akan ngikutin sini. Ini harusnya kalau ditekan lama si menu jamnya harusnya berubah, harusnya ya. Coba kita tes. Iya bener. Jadi menu ditekan lama, dia ada jam digitalnya akan berubah. Tekan sekali lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau mau pindah ke menit caranya adalah tekan lama lagi. Nah, pindah dia kan. Oke, kita tambahin ya. Oke, cukuplah. Kita tekan lama lagi. Selesai. Wih, lebih mudah daripada PCX punya. Serius, mudah banget. Oke, semoga bermanfaat. Pas mau dibawa kata yang punya, ganti dulu oli katanya udah 1000 nih, kelewat dikit katanya, ganti oli dulu. Jadi sebelum dibawa mau diganti oli dulu nih. Mantap bener ya. Nih yang mau dipakai. Oke. We are good to go, alias ready to go. Motor sudah diganti olinya sama Om Isan. Jadi ini benar-benar gas oli ya, 0%. 0%. Lo kata Belanda 0%. Udah direset belum olinya ya tadi ya? Nah, udah 0 ya. Udah 0 ya. Oke. Trip 2 tadi ya kita mau pakai ya, trip 2. Oke, 0,0 km. Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Om Isan, thank you banget Om. Thank you ya.
Thank you banget ya. Assalamualaikum. Yuk. Oke, kita cabut ke Duren Sawit. Terima kasih banyak nih, Nissan. Ini ergonominya emang lebih rendah dari PCX, tapi waktu itu yang motornya TDR, KBR rasa lebih rendah lagi. Karena apa? Karena mungkin udah diganti kali shocknya ya. Shocknya kan udah ganti ISS tuh. Nah, yang KBR rasain sih kayaknya lebih rendah lagi gitu ya. Dari ini gitu, duduknya, posisi duduknya. Nah ini kalau ini kan lebih fair karena semuanya standar. Semuanya standar. Jadi lebih fair. Ya, ada modifikasian. Oke, KB mungkin akan update sekitar berapa ya? 5 kilo ya, 5 atau 10 km ya. Karena KB kan nggak bawa mic nih. Jadi KB takut suaranya nanti pas di jalan nggak terlalu kedengeran. Jadi nggak tersampaikan apa yang ingin KB sampaikan kepada penonton. Ya, karena tadi bensin sudah kedap-kedip ya. Jadi KB mau nggak mau harus mengisi BBM, dan ternyata isi 20.000 Pertamax agak kebanyakan nih ya. Tadinya sih mau nyarinya Pertamax turbo, tapi di SPBU ini ternyata nggak punya dia. Buat overtake ini terutama di kecepatan dari tengah-tengah gitu ya. Dari 60 terus ke atas, the best lah. Nah cuman emang shock breakernya harus diakui masih agak keras, masih terlalu agak keras, terutama untuk sendirian ya. Kalau untuk berdua nih KB yakin enak atau pas. Bicara kelembutan suspensi, PCX masih juaranya, masih nyaman. PCX juara, tengah imbang, atasnya enak. Mantap nih di sini, macetnya. Tapi kalau motor masih bisa stop slip sih, aman. Ayo nyelip dikit. Nah yang KB rasain, meskipun posisi duduknya si NMAX ini lebih enak, lebih nyaman, lebih rendah, tapi begitu kaki harus turun dengan tinggi badan 165 lah ya cm. Nah ini kaki harus agak ngangkang dikit dan efeknya jinjit. Itu bukan karena NMAX-nya tinggi sebenarnya, seat height rendah, tapi joknya lebar, lebih lebar daripada PCX. Jadi pas kaki turun begini tuh ngangkang, dipaksa untuk ngangkang, jadi mau nggak mau jinjit. Kalau tingginya sih sebenarnya nggak tinggi, cuman lebar aja. Dan dengan posisi duduk yang lebih nyaman, untuk dalam kota seperti ini KB sih lebih suka ya dibanding PCX gitu. Dan joknya juga empuk sih, busanya enak, busanya empuk, penuh dan lebar, jadi menopang paha banyak dibanding punyanya PCX gitu ya. Jadi kalau untuk ergonomi KB pegang NMAX lah. Oke, lihat ketemu juga nih Pertamax turbo. Jadi kita mau isi sini ya, kita fullin. Oke. Ini kok penasaran ininya aktif tapi kok kagak mati ya?
Apa yang salah ya? Kan harusnya mati nih. Kenapa sih? Nah, mati airnya. Oh, dia takes time. Dia lebih butuh waktu banyak untuk mati dibanding PCX. Oke. Ya, nyala. Oke, kita mau isi turbo dulu, kita fullin ya. Oke. Oke, let's sudah diisi dengan pertama turbo, dan ini jalanan juga udah kering, jadi KB mau buka jas hujan dulu. Beras coy. Oke, let's seperti yang sudah KB bilang, karena KB nggak bawa mic, jadi KB akan update-nya pada saat berhenti ya, biar bisa dengar apa yang KB mau jelasin ke teman-teman penonton sekalian dari Kobayagas channel dan vlog. Oke, pertama ergonomi. Ini fix, kalau KB pribadi sih lebih suka ini dibanding PCX. Bukan berarti PCX-nya enak, bukan, sama sekali nggak. Tapi kalau preferensi alias ditanya mana lebih suka, KB lebih suka yang ini karena joknya rendah dan posisi duduknya tuh enak, lebih nyaman aja gitu. Nah, posisinya tuh enak, lebih nyaman. Nah, sedangkan PCX tuh masih lebih tinggi, dia masih lebih tinggi. Tapi karena seperti yang KB bilang tadi, joknya dia lebih lebar daripada PCX, jadi pas kaki turun dua-duanya tuh dipaksa untuk jinjit, dipaksa untuk ngangkang, sehingga kaki pun terpaksa jinjit ya, kelihatannya. Nah, kayak begitu. Terus kalau soal tenaga fix, memang kedua skutik ini antara PCX 160 dengan All New NMAX memang kayak berbagi gitu loh, kayak yang sharing. Jadi kalau All New PCX itu dia memang torsi di bawahnya mantap, sementara kalau All New PCX dia tengah atasnya mantap. Jadi PCX tuh bawah sampai tengah di powerful, enak. Nah, kalau untuk handling kegesitan, KB kasih poin 11-11 lah, 11-12 mungkin. Tapi kayaknya sih sama lah, mirip-mirip kalau untuk kehandalannya. Jadi kalau slap slip gitu motor di antara kendaraan lain, dua-duanya sama, dua-duanya mirip, sama-sama lincah. Nah, kalau untuk kecepatan tinggi, shock breaker All New NMAX yang lebih keras ini terasa lebih keras, terutama saat sendirian. Itu kerasa agak mumbul-mumbul, lebih mumbul-mumbul, beng gitu. Beng. Tapi kalau jalannya mulus, terutama ini kan jalannya beton dan banyak sambungan lah ya. Tahu lah kalau beton kayak gimana karakter aspalnya ya. Tahu kan kayak gimana? Nah, kayak begitulah. Nah, jadi itu untuk shock PCX itu dia mumbul-mumbul, teng gitu. Jadi kayak kita tuh keangkat-angkat gini dikit. Nah, sementara PCX enggak, karena salah satunya karena lembut. Karena karakternya tuh lebih lembut. Nah, tapi kalau ketemu jalan lurus yang jalannya mulus kayak sirkuit gitu ya, kayak kemarin di Sentul, dan juga butuh nikung dengan kecepatan tinggi, NMAX juara. Stabil, mantap, di tikungan pun mantap. Kalau PCX dia di lurusnya dia stabil, meskipun masih kalah sama NMAX, tapi begitu harus menikung agak cepat, suspensi belakangnya tuh masih agak goyang, masih agak geser dikit, nggak sampai parah sih. Tapi kalau dibanding sama NMAX lebih unggul. Itu mungkin karena salah satunya karakter shock dari NMAX ini yang lebih keras gitu ya. Nah, kalau bicara harian untuk lewat trek kayak begini gitu ya dalam kota ya, memang harus diakui kalau kenyamanan suspensi, mohon maaf, PCX masih unggul ya. Kalau untuk kita bicara sendirian nih, kita bicara sendirian rider dengan bobot seperti KB 72 kilogram ya, itu masih lebih enak PCX ayunan suspensi. Jadi kalau misalkan ditanya, jadi kalau untuk dalam kota siapa yang unggul dong Kang? Buat KB sih saling mengisi lah, saling ngalahin. Kalau overall, karena si ergonominya dia lebih baik, ruang kaki juga lebih lega, lebih luas itu ya, dek bawah maupun dek atas itu lebih luas daripada PCX. Jadi rider tuh bisa nyaman, ergonomi juga begitu. Malah PCX kalah di situ, kakinya juga tidak selega dari All New NMAX gitu ya. Tapi karena ayunannya enak,
terus stop and go nya juga bagus. Ini kayak sama jadinya jatuhnya gitu loh, Lex. Oke, sementara itu aja dulu. Nanti udah nih nggak kerasa udah 14,6 km ditempuh dari bengkel Ihsan tadi ya, jaraknya dari Citayam udah 14,6 dan average eco-nya itu ada di angka 42,1. Ini udah diisi tadi turbo ya, jadi tadi dengan sisa-sisa Pertamax diisi full turbo dapat 30 ribuan tadi, KB bayar 38 hampir 40 lah tadi ya. Oke, gitu aja dulu. Nanti kita akan cek lagi kalau sudah sampai rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita macet lagi nih, Let's, di Jalan Raya Pasar Minggu. Tapi sebelah jalan sini memang udah terkenal sih macetnya. Ya sama sih kayak waktu KB bawa PCX dari rumah ke mana? Ulu Jami, Joglo, Tukangan, kurang lebih ya mirip lah. Tapi ini lebih parah sih. Sampai berhenti motor, mau nyelip juga susah. Sampai rumah juga, Let's. Aduh, kehujanan lagi, tanggung banget lagi kehujanannya. Mas sudah pakai apa, jas hujan. Oke, coba kita cek. Right, total perjalanan adalah 34,6 km. Yap. Jadi dari Citayam tadi, dari bengkelnya Juragan Citayam Ihsan, itu jaraknya sampai rumah total 34,6 km. Sementara average-nya adalah 42,2. Wih, oke, irit lah 11-12 dengan PCX. Kalau tadi digeber-geber juga, kena macet juga. Jadi ya ini sebenarnya 11-12 ini, skutik ini nih. 11-12 beneran. Jadi kayak gontok-gontokannya tuh emang padat, kayak sengit gitu, rapat gitu ya. Oke, sementara itu dulu, KB capek mau istirahat. Oke, yuk.